Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edelweiss Gardena Edrana Sution dengan NIM 23201143200005. Di video ini saya ingin menyampaikan peta konsep yang telah saya buat terkait apa saja yang dilakukan oleh seorang sosiolinguis. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiolinguistik. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sosiolinguis ialah seorang ahli linguistik atau bisa juga dikatakan sebagai ahli bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dan faktor sosial di dalam masyarakat. Nah, secara sederhana, sosiolinguis dapat kita sebut sebagai seseorang yang meneliti hubungan antara bahasa dan masyarakat. Ini adalah peta konsep sederhana yang saya buat agar kiranya mudah untuk dipahami. Meskipun sederhana, tetapi peta konsep ini tetap mencakup apa saja yang dilakukan oleh seorang sosiolinguis. Dari peta konsep ini kita dapat melihat bersama jika seorang sosiolinguis itu melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama di paling atas kolom berwarna biru yaitu analisis variasi bahasa. Analisis variasi bahasa ini berkaitan dengan dialek, aksen, dan juga gaya bahasa, di mana seorang sosiolinguis menganalisis adanya variasi bahasa yang muncul di dalam masyarakat. Misalnya, adanya perbedaan antara suatu masyarakat menyebutkan contohnya hewan kerbau, tetapi ada di masyarakat tertentu yang menyebutkan dengan kata kebo. Selanjutnya, selain menganalisis variasi bahasa, seorang sosiolinguis juga melakukan pengamatan terhadap perubahan bahasa. Perubahan bahasa ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perubahan internal dan perubahan eksternal. Perubahan internal adalah perubahan yang terjadi di dalam bahasa itu sendiri, atau terjadinya perubahan dalam struktur atau susunan gramatikal. Contohnya, pada bahasa tempo dulu masih menggunakan kata begi itu. Sekarang telah terjadi perubahan pada kata tersebut menjadi lebih sederhana, yaitu begitu. Selanjutnya yaitu perubahan bahasa eksternal. Perubahan ini terjadi akibat peminjaman atau penyerapan satu bahasa ke bahasa lain. Contohnya, dari bahasa Inggris game yang berarti permainan itu diserap oleh bahasa Indonesia menjadi game. Atau contoh lainnya seperti kata plaza, mall, dan sebagainya. Kita lanjut pada aktivitas sosiolinguis berikutnya, yaitu melakukan penelitian terhadap sosial dan bahasa. Di sini, seorang sosiolinguis meneliti apakah faktor sosial akan mempengaruhi bahasa, yaitu contohnya seperti faktor lingkungan kerja, faktor pendidikan, faktor politik, atau bahkan faktor-faktor sosial yang lainnya. Selain melakukan penelitian terhadap sosial dan bahasa, seorang sosiolinguis juga melakukan penelitian serta pemeliharaan bahasa dan kebudayaan. Pemeliharaan ini yaitu pada bahasa minoritas atau bahasa yang sudah terancam punah, atau bahkan bahasa yang sudah mulai kehilangan penutur aslinya. Kemudian, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bahasa adalah salah satu warisan dari budaya kita yang harus kita lestarikan bersama. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, selain melakukan analisis, pengamatan terhadap perubahan bahasa, penelitian, bahkan pemeliharaan pada bahasa, seorang sosiolinguis juga selalu berupaya dalam pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, terkhususnya bidang sosiolinguistik. Maka dari itu, seorang sosiolinguis juga mempelajari terkait sosiolinguistik terapan.
Hal ini berkaitan dengan pengembangan kebijakan yang berbasis bahasa dan juga berkaitan pada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya di sini ialah komunikasi yang terjadi antara seseorang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, misalnya seperti ras, etnik, dan juga ekonomi sosial. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya tadi terdapat kekeliruan atau bahkan kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.